Gempa bumi yang menimpa wilayah Turki pada hari Senin 6 Februari tahun 2023 yang lalu menyisakan kesedihan yang mendalam untuk kita semua, terutama untuk mereka saudara-saudara kita yang mengalami hal terburuk dalam hidupnya karena harus kehilangan keluarga maupun tempat tinggal. Gempa besar dengan magnitudo 7,8 itu meluluhlantahkan kota Turki dan sekitarnya. Lebih dari 33.000 orang kehilangan nyawa dan 5,3 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tersebut. Pihak Turki melaporkan setidaknya 24.921 bangunan roboh atau rusak parah yang tersebar di selatan dan tenggara Turki akibat gempa paling dahsyat selama 100 tahun terakhir. Berikut adalah beberapa fakta dari bencana alam gempa bumi Turki tersebut. Akibat gempa bumi, muncul dua retakan besar di kerak bumi terbuka di perbatasan Turki-Suriah. Retakan ini ada setelah dua gempa kuat mengguncang wilayah tersebut dengan magnitudo 7,8. Para peneliti dari Pusat Pengamatan dan Permodelan Gempa Bumi, Gunung Berapi dan Tektonik Comet Inggris menemukan retakan tersebut dari gambar yang diambil oleh satelit pengamat bumi Eropa Sentinel-1 sebelum dan sesudah terjadi gempa di kawasan daerah dekat pantai Laut Mediterania. Retakan panjang membentang 300 km ke arah timur laut, dari ujung timur Laut Mediterania. Sedangkan retakan kedua terbentang sepanjang 125 km terbuka setelah gempa kedua yang berkekuatan 7,5, sekitar 9 jam kemudian. Retakan tersebut terjadi karena tiga lempeng tektonik yakni lempeng Anatolia, lempeng Arab, dan lempeng Afrika bertemu dan bertabrakan, sehingga menyebabkan tanah di atas lempengan tersebut bergeser dan retak. Menurut Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Dr. Irwan Milano menjelaskan, ada 4 alasan gempa bumi di Turki menjadi gempa paling ditakuti. Pertama, gempa bumi yang mengguncang wilayah Turki memiliki magnitudo 7,8 yang termasuk skala gempa bumi besar. Kedua, pusat gempa bumi berada dekat dengan permukaan tanah, yaitu sejauh 18 km, menyebabkan banyak bangunan hancur dan rusak parah. Ketiga, gempa susulan berulang beberapa menit kemudian dengan kekuatan ke-6,7. Dan beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan kembali dengan kekuatan ke-7,5. Keempat, gempa bumi Turki terjadi di lingkungan yang memiliki struktur bangunan kurang bagus. Gempa bumi yang terjadi di Turki disebut-sebut sebagai gempa bumi terbesar yang mengalahkan gempa bumi di Jepang pada tahun ke-1995. Gempa bumi dengan kekuatan 7,3 itu menewaskan lebih dari 18.000 orang. Menurut Manajer Umum Pengurangan Resiko di Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFOD), Orhan Tatar, mengatakan bahwa kekuatan gempa bumi yang melanda daerah Turki itu setara dengan 500 ledakan bom atom. Sedangkan menurut Manuka Tanayake, seorang seismolog dari University of Connecticut, Melbourne, Australia mengatakan, energi yang dikeluarkan oleh gempa tersebut setara dengan 32 petajoule. Energi ini cukup untuk menggerakkan kota New York selama lebih dari 4 hari.
Gempa pertama yang mengguncang Turki berkekuatan 7,8 pada Senin 6 Februari tahun 2023 jam 4:17 dini hari. Dengan pusat gempa berada di kota Gaziantep, Turki. Kemudian selang beberapa menit kemudian terjadi gempa susulan berkekuatan 6,7 yang berlangsung selama 45 detik. Kemudian gempa susulan terjadi selang beberapa jam kemudian dengan pusat gempa berada di daerah Ekinozu dengan kekuatan 7,5. Dan lebih dari 285 kali gempa susulan. Setelah gempa bumi di Turki terjadi, sosok Frank Hugerbets ramai menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, sebelum gempa bumi terjadi di daerah itu, Frank sudah memprediksinya dan membagikan prediksinya itu di akun Twitter miliknya. Cepat atau lambat akan ada gempa bumi 7,5 magnitudo di wilayah ini, Turki Selatan sampai Tengah, Yordania, Suriah, Lebanon, tulis Hugerbets. Frank mengklaim cuitan tersebut didasarkan pada pengamatan benda-benda langit yang dilihatnya memiliki kesimetrisan di angkasa. Pengamatan atas metode tersebut dilakukan karena dirinya bagian dari kelompok bernama Solar System Geometry Survey atau SSGEOS. Salah satu penelitian yang fenomenal dilakukannya pada 23 Juni tahun 2014 ketika terjadi gempa di Pasifik. Pada saat gempa terjadi, SSGEOS melihat kalau 6 benda langit terlihat menyatu berbentuk segitiga. Dari sana Frank menyimpulkan bahwa kuncinya adalah kondisi kerak bumi, yaitu jumlah tekanan antara lempeng tektonik dan apakah bagian patahan telah mencapai batasan renggangan atau tidak. Ini secara logis akan menunjukkan hubungan langsung antara penumpukan tekanan di kerak bumi dan muatan elektromagnetik dari geometri planet kritis. Meski demikian, prediksi Frank ini banyak dipatahkan dalam komunitas ilmiah. Namun meskipun begitu, prediksi yang dilakukan Frank dapat dijadikan lampu kuning sebagai upaya pencegahan dan pematangan mitigasi.